Hai, perkenalkan nama saya Marta Mak dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia merupakan tempat di mana proses kompleks pengolahan makanan menjadi nutrisi yang diserap tubuh terjadi. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Bagian-bagian sistem pencernaan pada manusia. Dalam setiap bagian dalam sistem pencernaan manusia terjadi gerakan yang penting untuk meneruskan makanan dari satu bagian ke bagian lainnya. Berikut ini adalah bagian lengkap dari sistem pencernaan manusia. Yang pertama mulut, yang kedua tenggorokan atau faring dan kerongkongan atau eksofagus, lambung, usus halus dan usus besar. Sistem pencernaan makanan pada manusia yang pertama, mulut. Bagian mulut merupakan langkah pertama dalam sistem pencernaan manusia. Proses pencernaan dimulai saat kamu mengambil gigitan pertama pada makanan, disebut juga pencernaan mekanik. Bagian mulut seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur membantu proses pengunyahan agar makanan lebih mudah dicerna. Air liur mengandung enzim dengan fungsi memecah molekul makanan agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Yang kedua, tenggorokan atau faring dan kerongkongan atau eksofagus. Tenggorokan atau faring merupakan saluran alat pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau eksofagus. Faring juga berhubungan dengan rongga hidung yang berfungsi untuk memproduksi suara. Makanan ditelan dari mulut masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke tabung berotot eksofagus. Tabung ini memiliki panjang sekitar 25 cm. Di bagian eksofagus terdapat katup epiglotis yang mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea agar kamu tidak tersedak. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan remas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Yang ketiga, lambung. Lambung merupakan organ berbentuk seperti kantong yang terdiri dari dinding berotot. Di lambung terjadi sistem pencernaan mekanik di mana makanan dan minuman diremas dan diaduk menjadi bubur makanan atau kim oleh otot polos. Ada 3 bagian lambung yang penting. Bagian atas kardia, bagian tengah fundus, dan bagian bawah pilorus. Di bagian lambung juga terjadi pencernaan kimiawi di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari yang pertama pepsin, yaitu enzim yang berfungsi memecah protein menjadi pepton dan proteosa. Renin, yaitu enzim untuk mengumpulkan protein susu atau kasein lalu dicerna oleh pepsin. Asam klorida atau HCl, yaitu asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Lipase gastrik, yaitu enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak. Setelah melalui proses sistem pencernaan tersebut, lambung perlahan-lahan meneruskan kim ke usus halus dengan gerakan peristaltik. Yang keempat, usus halus. Usus halus merupakan sistem pencernaan manusia terpanjang dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm.
Penyerapan nutrisi paling banyak terjadi pada saluran pencernaan ini. Usus halus terdiri dari 3 bagian penting yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dalam pencernaan makanan. Yang pertama, duodenum atau usus 12 jari. Usus 12 jari adalah bagian usus setelah lambung. Fungsinya untuk menyalurkan makanan ke usus halus dan mencerna makanan secara kimiawi. Terdapat 2 muara saluran, yaitu getah pankreas dan kantung empedu. Enzim yang disekresikan oleh getah usus halus merupakan enzim enterokinase, tripsin, erepsin, disakarase, dan lipase. Yang kedua, jejunum atau usus kosong merupakan permukaan usus kosong. Terdapat jonjot usus yang disebut villi. Fungsi utama villi adalah memperluas permukaan usus untuk penyerapan makanan. Hampir 90% penyerapan nutrisi terjadi di bagian usus halus ini dan selanjutnya diedarkan ke dalam aliran darah dan limpa. Yang ketiga, ileum atau usus penyerapan, yaitu bagian akhir pada saluran pencernaan usus halus. Nutrisi seperti vitamin B12, garam empedu, air, dan elektrolit yang belum diserap oleh jejunum akan diserap oleh bagian usus halus ileum. Seperti jejunum, usus ileum juga memiliki villi. Gerakan kontraksi peristaltik pada usus halus mendorong makanan dari satu bagian ke bagian lain. Sisa kim yang berupa limpa diteruskan ke sistem pencernaan manusia berikutnya, yaitu usus besar. Yang kelima yaitu usus besar. Sebagian besar dari sisa-sisa pencernaan makanan dan air diserap di usus besar, lalu disimpan sebagai feses sebelum dieliminasi. Usus besar terdapat bagian sekum, kolon, rektum, dan kanalis anal. Fungsi utama usus besar adalah membusukkan sisa makanan atau limbah oleh bakteri Escherichia coli agar lebih mudah untuk dikeluarkan. Fungsi utama usus besar adalah membusukkan, maksudnya di bagian kolom ini juga terjadi penyerapan, yaitu penyerapan air dan vitamin K. Setelah itu, zat makanan yang sudah dicerna akan disimpan di rektum dan dieliminasikan melalui kanalis anal ke anus dengan gerakan peristaltik. Berikut ini adalah gangguan sistem pencernaan pada manusia. Jika terjadi, jika sistem pencernaan pada manusia tidak bekerja dengan baik. Gangguannya seperti gangguan sistem pencernaan yang sering terjadi pada manusia. Gangguan sistem pencernaan merupakan penyakit yang sering dihadapi oleh banyak orang. Gangguan ini bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti bakteri pada makanan, stres, atau infeksi. Beberapa ragam gejala yang sering dirasakan mulai dari perut kembung, mual, sensasi terbakar di bagian dada atau heartburn, sembelit, diare sampai muntah. Umumnya penyakit seperti MA, diare, dan konstipasi dapat dihindari dengan mengonsumsi makanan yang tepat. Banyak juga obat-obatan yang bisa membantu meredakan gejala gangguan tersebut. Ada juga penyakit lainnya seperti reflux asam lambung atau GERD, esofagitis, dan penyakit Crohn yang bisa menimbulkan komplikasi serius jika tidak segera ditangani. Demikian penjelasan tentang sistem pencernaan manusia berikut ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan.